warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu surat pribadi dan surat dinas. Mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan surat pribadi dan surat dinas ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan lihat dulu kompetensi dasar dari materi ini. Kompetensi dasar dari materi ini yang pertama itu 3.11 yaitu mengidentifikasi informasi yaitu kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.11 menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur, teks, kebahasaan, dan isi. Nah, kita lihat dulu ya dari definisi surat pribadi dan surat dinas. Dimulai dari surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, surat pribadi ini bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, atau dengan nenek misalnya ya, di kampung gitu. Nah, kalian mungkin agak asing ya dengan surat pribadi ini karena mungkin kalian sekarang lebih menggunakan teknologi gitu ya, tinggal kalian menggunakan gawai kalian juga kalian bisa berkomunikasi gitu. Tapi zaman dahulu itu untuk bertukar kabar itu menggunakan surat pribadi. Nah, selanjutnya ada definisi dari surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal. Nah, apa sih situasi formal itu? Situasi formal itu adalah situasi resmi. Jadi karena situasi resmi itu harus menggunakan bahasa yang resmi. Bahasa resmi itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Bahasa resmi itu adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena kedua surat pribadi dan surat dinas itu tadi ya dari definisi saja sudah berbeda. Nah, nanti kita lihat surat dinas itu dalam bahasanya menggunakan bahasa ragam resmi atau bahasa ragam formal. Nah, berbeda dengan surat dinas, kalau surat pribadi itu menggunakan ragam bahasa bebas atau bahasa sehari-hari. Jadi kalian tidak menggunakan bahasa baku juga tidak apa-apa untuk surat pribadi itu. Nah, dari segi sistematikanya pun tentu berbeda. Dalam surat dinas itu terdapat kop surat, nomor surat, dan perihal lampiran yang di dalam surat pribadi itu tidak ada. Nah, anak-anak coba lihat contoh-contoh penulisan surat pribadi dan surat dinas ini. Nah, sekarang kalian harus belajar mengenai cara untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi surat dinas. Yang pertama itu kalian harus perhatikan tanggal penulisan surat. Di sini tanggal penulisan suratnya yaitu 20 Mei 2015. Setelah kalian melihat tanggal penulisan surat ya yang ada di sudut kanan atas ya, atau tanggal surat itu biasa juga dikenal dengan titi mangsa. Selanjutnya kalian juga harus memperhatikan siapa pengirim surat. Di sini pengirim suratnya ada di bawahnya ya, yaitu orang tua siswa yang bernama Lede K. Nah, selanjutnya, bacalah perihal surat. Di sini, perihal suratnya adalah permohonan izin anak yang tidak masuk, yang bernama Elvira K. Selanjutnya, perhatikan ada atau tidak adanya lampiran. Di sini bisa kita lihat ya, lampirannya itu tidak ada. Berarti kalian tidak perlu mencari lampirannya. Nah, yang selanjutnya adalah bacalah alamat surat. Alamat suratnya tadi ya sudah ya ditujukan untuk guru mata pelajaran SMPN 3 Malang. Nah, setelah itu bacalah bagian isi dari surat dinas. Nah, dibaca saja ya bagian isi surat dinas. Nah, untuk surat dinas ini isinya adalah permintaan izin dari orang tua Elvira K karena adanya acara keluarga pada tanggal 25 November 2015. Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang cara memperoleh informasi tentang surat dinas. Nah, sekarang kita akan belajar untuk cara untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi surat pribadi. Yang harus diperhatikan adalah tanggal penulisan surat. Nah,
Bisa dilihat tanggal penulisan suratnya di sini tanggal 29 November 2015. Perhatikan siapa penerima surat. Penerima suratnya bisa kita lihat ya. Di sapaan pertama juga sudah ada Hai Aim, berarti penerima suratnya adalah Aim. Nah, perhatikan juga siapa penulis surat. Penulis surat bisa kita lihat di salam penutup ya, di bagian bawahnya itu ada Giati. Ya. Nah, setelah itu kalian bacalah isi dari surat pribadi keseluruhan. Isi dari surat pribadi ini yaitu Giati yang hendak berkunjung ke Samarinda. Seperti itu. Bagaimana? Kalian sudah paham materi surat pribadi dan surat dinas ini? Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai materi struktur surat pribadi dan surat dinas. Cukupkan dulu materi hari ini sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja.